Halo semua, perkenalkan namaku Nicholas Oliver dan bersama rekan saya Roger Gibson. Kami dari jurusan Computer Engineering Binus University. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video mengenai penjelasan tentang jenis-jenis pernyataan di dalam matematika. Oke, untuk topik yang akan kita ulas hari ini ada 8, yaitu statements, negation, conjunction, disjunction, preposition, exclusive and, exclusive or, statements for. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu topik mengenai statement, atau bahasa Indonesianya merupakan pernyataan. Nah, sebuah pernyataan atau proposisi merupakan sebuah kalimat yang benar atau salah, namun tidak keduanya. Hal ini berarti bahwa sebuah kalimat itu harus mengandung logika antara itu benar ataupun salah dan tidak boleh ambigu. Apabila kita melihat contoh di sini, di tabel yang sebelah kanan, contoh proposisi adalah 1 tambah 5 sama dengan 6, 9 dikurangi 7 sama dengan 3, ayam memiliki 2 kaki, dan manusia menghirup oksigen. Di sini kita dapat melihat bahwa 1 ditambah 5 sama dengan 6 adalah sebuah kalimat yang benar dan dia merupakan sebuah contoh proposisi. Karena pada dasarnya memang 5 ditambah 1 ataupun 1 ditambah 5 adalah 6. Sedangkan 9 dikurangi 7 sama dengan 3 ini merupakan sebuah kalimat yang salah. Namun walaupun salah, dia tetap merupakan sebuah contoh proposisi karena apabila kita melihat definisi dari proposisi, proposisi adalah kalimat yang mengandung benar atau salah. Jadi tidak harus mengandung logik benar saja. Dan ayam memiliki 2 kaki merupakan sebuah kalimat yang benar karena pada kenyataannya anatomi ayam memiliki 2 kaki dan manusia memang menghirup oksigen. Di sebelah kanan dari contoh proposisi adalah contoh yang bukan proposisi, yaitu X plus Y kurang dari 2, 5 dikurangi 3, apakah kamu suka roti, dan berikan saya makan. Nah, X plus Y kurang dari 2 merupakan contoh dari bukan proposisi karena kita tidak tahu value dari atau nilai dari X plus Y. Sehingga kita tidak dapat mendefinisikan apakah kalimat ini benar atau salah. Bisa saja X sama dengan 10 dan Y sama dengan 2, ataupun X bisa saja menjadi 1 dan Y adalah 0. Sehingga kita tidak tahu apakah kalimat ini benar atau salah. Dan untuk 5 dikurangi 3, dia hanya memberikan sebuah kalimat 5 dikurangi 3. Namun kita tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh kalimat tersebut. Karena tidak ada seperti 5 dikurangi 3 sama dengan 1, ataupun 5 dikurangi 3 lebih dari 4, dan sebagainya. Dan pertanyaan apakah kamu suka roti tentu saja bukan proposisi ataupun pernyataan, karena ini adalah sebuah kalimat pertanyaan. Dan berikan saya makan adalah kalimat perintah, sehingga dia tidak dapat dikategorikan sebagai proposisi. Lanjut, untuk yang kedua yaitu negation, atau bahasa Indonesia adalah negasi. Nah, negasi sendiri, misalkan ada sebuah pernyataan P, maka negasi P adalah kebalikan dari pernyataan tersebut. Kita bisa langsung saja melihat contoh untuk memahami pengertian negasi secara lebih mendalam. Jadi ketika kita punya ini sebuah pernyataan P, dan ketika nilai isi pernyataan P itu adalah true, maka negasinya adalah false. Dan begitu pula sebaliknya, ketika pernyataan P adalah false, maka negasinya adalah true. Untuk lebih paham, kita gunakan bahasa kita sehari-hari, misalnya ikan bisa hidup di air, itu adalah sebuah pernyataan yang true, maka negasinya adalah ikan bisa hidup di darat, karena ikan tidak bisa hidup di darat. Itu adalah contoh dari negasi. Kemudian, yang ketiga adalah conjunction atau konjungsi. Nah, misalkan ada 2 pernyataan P dan Q, maka konjungsinya adalah pernyataan P dan Q yang bisa dituliskan sebagai P panah atas Q. Hasil dari kedua pernyataan adalah benar ketika kedua pernyataan tersebut benar. Yang dimaksud di sini adalah berarti pernyataan P dan pernyataan Q harus sama-sama benar apabila kita ingin mendapatkan nilai dari konjungsi P dan Q ini adalah benar. Apabila salah satu pernyataan saja salah, seperti contoh di bawahnya, yaitu ketika P true dan Q false atau salah, maka kita akan mendapatkan nilai konjungsinya adalah salah. Begitu pula sebaliknya, ketika P salah namun Q yang benar, maka konjungsinya tetap salah. Sehingga ini kenapa
pernyataan tersebut adalah P dan Q, karena P dan Q harus sama-sama benar. Dan tentu saja ketika keduanya salah, maka nilai konjungsinya adalah salah. Lalu kita lanjut untuk disjunction atau pemisahan. Di sini kita menggunakan dua pernyataan lagi, yaitu P dan Q. Dan pada pemisahan ini, ketika adalah pernyataan P atau Q, yang bisa dituliskan sebagai P panah bawah Q. Hasil dari kedua pernyataan benar apabila salah satu ataupun keduanya adalah benar. Nah, kita langsung lihat saja contohnya. Di sini ketika P dan Q benar, tentu saja maka nilai dari pemisahan P dan Q adalah benar. Namun bedanya dengan konjungsi, ketika P benar tapi Q salah, maka nilainya tetap benar karena di sini hanya kembali ke definisi awal pernyataan P atau Q. Jadi hanya perlu salah satu benar, maka hasilnya akan true atau benar. Dan begitu pula sebaliknya ketika P salah namun Q benar, maka nilai dari pemisahan adalah true atau benar. Namun tetap saja ketika kedua buah pernyataan adalah false atau salah, maka nilai dari pemisahannya adalah salah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Roger. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai statement form atau bentuk pernyataan. Bentuk pernyataan itu apa sih? Bentuk pernyataan itu adalah ekspresi yang terdiri dari variabel pernyataan dan penghubung logis. Nah, contoh variabel pernyataan itu seperti P, Q, dan R. Contoh penghubung logis itu seperti not, and, dan or. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam Indonesianya, ya seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, not itu negasi, and itu konjungsi, dan or itu disjunction ya. Pemisahan ya, betul. Di kanan itu ada contohnya, itu negasi P, konjungsi buka kurung, Q, pemisahan R tutup kurung. Nah, di kanan itu ada ekspresinya ya, PQR, dan penghubung logisnya yang sudah sebelumnya dijelaskan, yaitu negasi, konjungsi, dan pemisahan. Boleh di next slide. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai exclusive OR atau gerbang logika exclusive OR. Di persingkatnya itu logic gate XOR. Karakteristiknya itu adalah dia outputnya akan satu jika kedua input saling berbeda. Itu seperti apa? Contohnya, jika input P itu 1, O itu 0, atau jika input P itu 0, Q itu 1. Oh ya, itu Q bukan O. Gerbang XOR ini equivalent circuitnya itu P di perpisahan dengan Q, terus konjungsi dan negasi, P konjungsi dengan Q. Di kanan ada contoh tabel kebenarannya, bisa dilihat ketika P dan Q sama, maka hasilnya 0, dan ketika berbeda inputnya P dan Q itu berbeda, maka outputnya 1. Boleh di next. Nah, selanjutnya eksklusif N atau gerbang logika eksklusif N. Di persingkatnya itu gerbang logika XAND. Karakteristiknya itu ini kebalikannya dengan gerbang logika XOR, yaitu outputnya akan 1 jika kedua input saling sama. Contohnya input P itu 1, Q 1, atau P-nya 0, Q-nya 0. Nah, rangkaian gerbang logika eksklusif N ini atau XAND itu aslinya setara atau equivalent dengan gerbang logika eksklusif NOR atau XNOR. Nah, ini yang menjadi penyebab dari mungkin Anda mencoba nyari gerbang logika eksklusif N tapi tidak ketemu. Nah, ini tidak ketemu karena memang jarang orang memanggilnya eksklusif N atau XAND. Biasa orang memanggilnya dengan gerbang logika XNOR. Nah, itu equivalent circuitnya itu juga bisa dibentuk menggunakan P konjungsi dengan Q, terus disjunction atau di disjunction dengan negasi P, konjungsi dengan negasi Q.
Di kanan ada contoh tabel kebenarannya, dapat dilihat ketika sama inputnya maka outputnya 1, ketika berbeda maka outputnya 0. Boleh di next. Oke, lalu kita akan membahas setelah kita mempelajari tentang materi-materi 8 subtopik sebelumnya, maka penerapannya di dunia engineering itu apa sih? Atau lebih khususnya ini karena kita pembahasan untuk computer engineering, maka penerapannya di dunia computer engineering itu apa? Nah, seperti yang udah disinggung sama Roger tadi, yang pertama adalah di dalam penerapannya di logic gates. Dalam dunia computer engineering, kita kan berhubungan erat dengan yang namanya logic gate, seperti gerbang AND, OR, NOR, XOR, NAND, yang menggunakan konsep dari yang sudah dijelaskan kita sebelumnya. Jadi seperti yang misalnya gerbang AND itu menggunakan konsep dari konjungsi, dan pada logic gate gerbang OR dia menggunakan disjunction atau pemisahan, dan begitu juga seterusnya. Oke, Roger, untuk contoh yang kedua. Ya, contoh keduanya itu digunakan dalam coding. Konsep compound statement ini digunakan dalam dunia coding, seperti ketika kita membuat coding menggunakan if else statement. Ya, memang di presentasi kami ini kebanyakan menyinggung tentang logic gate ya. Cuman sebenarnya if else statement dalam bahasa-bahasa pemrograman atau coding juga termasuk sebagai compound statement. Sekian penjelasan dari kami mengenai jenis-jenis pernyataan dan juga definisi mengenai pernyataan. Semoga di video kali ini kami dapat membantu memperluas wawasan kalian, para penonton dan para audiens, dan menambah pemahaman kalian mengenai jenis-jenis pernyataan. Saya Nicholas Oliver dan Roger Gibson pamit undur diri dari video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.